Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencari nilai koefisien determinasi dan juga selisih taksir dari perhitungan regresi yang sudah kita lakukan. Ini contoh yang kemarin, ya, mengukur omset penjualan yang diukur dari pengalaman kerja. Kita akan membuat persamaan regresinya dan memprediksi berapa omset penjualan jika pengalaman kerja seorang karyawan itu 3,5 tahun. Oke. Ini tabulasinya ya, perhitungannya. Ini adalah perhitungannya yang sudah dilakukan dan diperoleh. Untuk nilai A sendiri adalah 3,25 dan B 1,25. Nanti tabulasi ini yang dalam tabel juga akan kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien determinasi. Untuk menghitung nilai koefisien determinasi. Nah, ini contoh dari total X, total Y, total X kuadrat, total Y kuadrat, dan juga total X dikali dengan Y. Nah, ini rumusnya bahwa untuk koefisien determinasi ini adalah R square ya. Jadi R kuadrat dalam perhitungan regresi menggunakan SPSS itu adalah R kuadrat nih. Kita untuk melihat seberapa signifikankah, seberapa besar hubungan atau pengaruh dari suatu variabel bebas ya terhadap variabel terikatnya. Ini perhitungannya. Jadi rumusnya adalah N dikali dengan total XY dikurangi total X dikali total XY kuadrat. Jadi setelah diselesaikan perhitungannya baru dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N dikali dengan total X kuadrat dikurangi total X yang dikuadratkan. Nah, ini X yang dikuadratkan. Jadi beda antara X kuadrat, total X kuadrat dengan total X yang dikuadratkan. Dikali dengan N, ya, dikali dengan total Y kuadrat dan dikurangi total Y yang dikuadratkan. Ya, total Y yang dikuadratkan. Berarti dari total Y ini dikuadratkan lagi. Nah, ini adalah input nilai-nilainya. N ada 8, total XY ada 198 dan seterusnya. Ya, ini input nilainya semua. Ya, kita lihat, nah ini total X yang dikuadratkan. Ya. Jadi bukan total X kuadrat yang ditampilkan ada total X kuadrat, tapi total X yang dikuadratkan. Kita selesaikan dulu perkaliannya. Ya, kita selesaikan dulu perkaliannya, baru dilakukan pengurangan. Setelah itu didapat R kuadrat sama dengan 240 kuadrat dibagi 192 dikali 448 sehingga R kuadrat sama dengan 57.600 dibagi 86.016 ya. Sehingga diperoleh nilai R kuadrat adalah atau nilai koefisien determinasi adalah 0,6696. Nah, apa artinya? Bahwa ya, nilai determinasi R kuadrat sebesar 0,6696 ini ya, artinya memiliki bahwa sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja atau X atau variabel independen, ya, variabel bebasnya terhadap naik turunnya omset penjualan atau variabel terikatnya atau Y yang umumnya disebut Y atau ditulis Y adalah sebesar 66,96% ya. Jadi dari hasil 0,6696 tinggal kali dengan 100%. Sehingga sisanya
ya sebesar 33,04% ya sisanya disebabkan oleh faktor lain. Jadi ya, naik turunnya omset penjualan ini 66,96 ya disebabkan atau dipengaruhi oleh pengalaman kerja, dan 33,04% ini dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Artinya belum kita lakukan observasi, karena observasinya hanya melibatkan variabel bebas pengalaman kerja. Nah, kemudian untuk nilai taksir standar ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga. Nah, kalau bahasa umumnya nilai errornya ya dari satu regresi atau persamaan regresi. Jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, selisih taksir sama dengan 0. Tapi ini jarang sekali nih, karena setiap nilai taksir itu biasanya memiliki nilai error. Ya, jadi setiap prediksi itu biasanya memiliki nilai error, walaupun ya besarnya mungkin kecil ya, maksudnya mungkin mendekati 0, tapi jarang sekali yang nilai standar itu sama dengan 0. Selisih taksir standar berguna mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data. Ya, jadi dari persamaan regresi itu kan kita gunakan untuk meramalkan ya, jika ada perubahan pada variabel bebas, maka variabel terikat tersebut naik berapa atau turun berapa. Nah, ini adalah rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi selisih taksir standar itu adalah akar dari total Y dikurangi Y aksennya ya. Jadi Y itu kan tadi nilai aktualnya, dan Y aksen ini adalah nilai peramalannya kuadrat ya. Jadi kuadrat, sehingga dibagi dengan N dikurangi 2 ya. 2 ini adalah sudah menjadi ketetapan ya, menjadi ketetapan. Jadi N ini adalah jumlah datanya, kemudian N ini adalah ketetapannya, jumlah frekuensi data. Nah, kemudian ini adalah ya, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang regresi tentang nilai taksir standar ya. Tadi koefisien determinasi sudah dijelaskan. Nanti selanjutnya saya jelaskan tentang nilai taksir standar. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang nilai taksir standar. Ya, misalkan kita sudah menghitung ya hubungan X dan Y atau regresi, persamaan regresi dari X dan Y, maka ya ini kita sudah hitung ya, kita sudah tentukan sama seperti yang tadi. Nah, nilai taksir standarnya ya kita perhatikan. Misalkan tadi kita ada X itu 1 sampai 6 ya, kemudian Y-nya 6, 4, 3, 5, 4, 2 ya. Nah, kita kan sudah ya, kita cari untuk nilai Y aksennya atau Y peramalannya. Caranya bagaimana? Setiap nilai Y ya, setiap nilai X ya, setiap nilai X kita input ke dalam persamaan regresinya. Ini kan sudah didapat persamaan regresinya ya. Contoh kita X-nya sama dengan 1 kan ini. Kita input ke persamaannya. Ya, maka 5,75 dikurangi hasil kali dari 0,5 dikali 1. Ya. 0,5 kali 1 kan 0,5. Ya, sehingga 5,75 dikurangi 0,5. Nah, dikurangi 0,5 ya, sehingga hasilnya adalah 5,25 ya aksennya. Seterusnya sampai 6 ya, jadi nilai X-nya ini kita input ke dalam persamaan regresinya. Setelah itu kita hitung selisihnya antara Y dengan Y aksennya ya, atau pengurangan Y nilai Y aktual dengan Y aksen atau Y peramalannya, sehingga didapat
6 dikurangi 5,25 adalah 0,75. 4 dikurangi 4,75 yaitu minus 0,8 dan seterusnya. Sampai ke bawah sampai X6. Ya. Kemudian setelah itu kita kuadratkan nilai dari Y dikurangi Y aksen ini. Ya, 0,75 kita kuadratkan, negatif 0,8 kita kuadratkan, dan seterusnya. Dan kita totalkan, sehingga hasilnya adalah 5,375. Nah, setelah 5,375 ini didapatkan, baru kita masukkan ke dalam rumus selisih taksir standar. Ya, yaitu akar total daripada Y min Y aksen kuadrat, yang ini yang 5,375 ini dibagi dengan total data ada berapa, ya, jumlah data, frekuensi data dan 6 dikurangi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 1,2. Ya, mudah sekali. Jadi ini adalah untuk menghitung nilai taksir standar. Semakin kecil nilainya maka semakin baik ramalannya, atau persamaan T garis itu bisa dijadikan acuan sebagai alat untuk memprediksi atau meramalkan. Ya, demikian penjelasan tentang koefisien determinasi dan juga selisih taksir standar. Ya, silakan dilanjutkan di forum diskusi pertemuan 13 dan 14. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.